Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amsia Dwiranti dengan nomor NIM 1872050094 semester 5 dari program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Pendidikan dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Supriyadi STP MPD selaku mata kuliahnya Public Speaking. Baik, di sini saya akan memaparkan sebuah tugas UAS yang diberikan kepada beliau, yaitu tugas makalah dari referensi buku Public Speaking. Dalam memaparkan sebuah makalah yang sudah saya buat, di sini ada sebuah pendahuluan yang mana ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada bab kedua yaitu pembahasan, dan bab ketiga yang berisi kesimpulan dan daftar pustaka. Baik, di sini kata pengantarnya yaitu puji syukur kami kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmatnya dan karunia kami akan menyelesaikan sebuah makalah ini dengan tepat pada waktunya. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen mata kuliah Public Speaking yang telah memberikan sebuah tugas kepada kami. Kami jauh dari kata sempurna, maka kritik dan saran yang membangun senantiasa kami harapkan. Semoga makalah ini dapat berguna bagi saya dan teman-teman lainnya. Dalam perumusan masalah, yang pertama ini kita akan mengidentifikasi sebuah masalah. Yang mana seperti yang kita tahu yaitu public speaking ini tidak hanya cukup dipahami melalui teori saja. Yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita bisa mempraktikkan teori ini yang sudah kita pahami, dan tidak semua orang atau tidak mudah bagi seseorang ini untuk bisa menguasai panggung atau dalam istilah yaitu demam panggung. Nah, praktik ini dilakukan pun tidak cukup dengan 1 atau 2 kali pelaksanaan. Nah, diperlukanlah jam terbang bagi individu untuk bisa menjadi public speaker yang andal. Nah, kemampuan public speaking ini seseorang bisa diasah dengan cara berlatih melakukan praktik berbicara dengan depan umum seperti praktik sebagai presenter, siaran radio, menjadi MC dan moderator. Nah, sedangkan kurangnya kemampuan public speaking ini individu bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Tidak siapnya seorang saat akan tampil depan umum. Tidak hanya itu, kurangnya juga pengetahuan mengenai teori pun juga bisa menjadi salah satu faktornya. Untuk itu, permasalahan ini yang mungkin kita banyak ketemui dalam penelitian yaitu kurangnya kemampuan seseorang dalam public speaking karenanya berorientasi pada teori daripada praktik. Nah, yang kedua, kurangnya minat seorang dalam mengasuh kemampuan public speaking karena merasa tidak mengubah kemampuan secara instan. Selanjutnya yaitu ketidakpercayaan diri dari diri individu yang akan melakukan public speaking tersebut. Yang terakhir itu ketidakmampuan seorang public speaker yang menguasai panggung dan kemampuan improvisasi yang kurang mumpuni. Baik, bisa kita ambil dari pembatasan masalahnya yaitu dalam penelitian ini, dalam yang dilakukan di kelas ini pun terbatas dalam metode apa saja yang diajarkan oleh mentor yang meningkatkan kemampuan public speaking mereka. Nah, di samping dari hambatan-hambatan yang tadi yang kita temui yaitu melakukan pelatihan baik itu gangguan saat melakukan public speaking sendiri maupun gangguan teknis. Nah, selain itu dibahas pula mengenai bagaimana proses pembelajaran yang telah dilakukan di dalam kelas tersebut. Dan mengingat kelas ini ditunjukkan untuk mereka yang hendak mempelajari public speaking dan diperlukannya sebuah tahap-tahap yang bisa berbicara di depan umum dengan baik. Nah, dalam penelitian ini juga membatasi para orang-orang yang sebelumnya sudah menggeluti dunia public speaking. Perubahan serta peningkatan apa saja sih yang mereka dapatkan setelah mengikuti pelatihan ini? Nah, yang ketiga ini pertanyaan penelitian. Maksudnya ini dalam rumusan masalah ya. Nah,
Contohnya ini bagaimana sih proses pembelajaran public speaking dalam kelas, dan bagaimana pengalaman peserta mengikuti pelaksanaan pelatihan public speaking di kelas, dan bagaimana pengalaman peserta mengenai strategi pembelajaran yang dilakukan dalam pelatihan public speaking. Yang terakhir, bagaimana pengalaman peserta dalam peningkatan kemampuan public speaking tersebut. Dalam tujuan penelitian ini, kita harus melihat sebuah rumusan masalah yang sudah kita paparkan. Nah, kita harus mengetahui pelaksanaan public speaking, mengetahui pengalaman peserta saat mengikuti kelas, mengikuti strategi apa yang dilakukan oleh pelatihan, mengetahui peningkatan kemampuan public speaking. Nah, selanjutnya kegunaan peneliti ini ada manfaat, itu teoritis dan praktis. Yang mana dalam manfaat teoritis ini adalah peneliti diharapkan menjadi bahan rujukan para pengajar public speaking agar bisa memberikan sebuah materi yang sesuai agar maksud dari pelatihan tersebut dapat terpenuhi. Sedangkan praktis ini maksudnya ini adalah diharapkan bisa jadi bahan pembelajaran yang khususnya bagi penulis sendiri itu bisa berbicara depan umum. Bukan hanya itu saja, dalam penelitian juga dilakukan sebuah referensi kelas public speaking yang bisa diikuti bagi mereka yang ingin berbicara di hadapan khalayak ramai. Dalam metode penelitian, yaitu ada jenis penelitian yang dimana penelitian ini juga merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yang dimana penelitian ini ditunjuk untuk mengetahui proses pelatihan public speaking di kelas serta faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam kelas. Nah, yang kedua pendekatan penelitian, yang dimana pendekatan penelitian ini adalah fenomenologi secara harifah. Fenomenologi ini berarti gejala atau segala sesuatu yang menampakkan diri. Nah, di sini ada menurut Helaludin, yang dimana dalam jurnalnya yaitu mengenal lebih dekat dengan pendekatan fenomenologi, yang dimana sebuah penelitian kualitatif ini menyatakan bahwa fenomenologi adalah pendekatan yang dimulai dari oleh Edmund Husserl dan dikembangkan oleh Martin Heidegger untuk memahami atau mempelajari pengalaman hidup manusia. Pendekatan ini berevolusi sebuah metode penelitian kualitatif yang matang dan dewasa. Selama beberapa dekade pada abad 20,8, fokus umum penelitian ini memeriksa atau meneliti esensi atau struktur pengalaman ke dalam kesadaran manusia. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bab pembahasan yang mana di sini dalam public speaking ini kita juga harus memahami tentang negosiasi dalam public speaking. Nah, negosiasi ini secara umum yaitu kata negosiasi berasal dari kata negotiation atau to be negotiating dalam bahasa Inggris, yang berarti merundingkan, membicarakan kemungkinan tentang suatu kondisi dan atau tawar-menawar. Nah, sedangkan kata-kata turunannya yaitu antara lain negotiation, yang berarti menunjukkan suatu proses atau aktivitas untuk merundingkan, membicarakan sesuatu hal yang disepakati oleh orang lain, dan negotiable yang berarti dapat dirundingkan, dapat dibicarakan, serta dapat ditawarkan. Jadi, dalam definisi negosiasi ini merupakan negosiasi ini adalah salah satu bentuk komunikasi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Negosiasi ini dalam yang dilakukan adalah dalam kegiatan politik, kegiatan bisnis, dan kegiatan kehidupan lainnya. Nah, baik, kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu dalam public speaking-nya itu vokal juga termasuk dalam salah satu elemen dalam sebuah komunikasi, yang khususnya komunikasi lisan seperti penyiar radio, podcaster, dan public speaker, yang dimana menurut Sirot 2008, suara diproduksi saat udara dari paru-paru ditekan sampai ke tali suara dan oleh dinding, yang juga dikenal dengan sebuah diafragma. Teknik vokal ini adalah sebuah bagian paralanguage yang merupakan klasifikasi dari pesan nonverbal. Pesan ini kita sampaikan menggunakan kata, frasa, atau kalimat penting dalam proses teknik komunikasi. Nah, teknik vokal ini adalah sebuah cara memproduksi suara yang baik dan benar, sehingga suara yang dikeluarkan terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Cara mengeluarkan suara ini melibatkan sebuah elemen yang dikenal dengan unsur-unsur teknik vokal. Unsur-unsur inilah yang harus diperhatikan dalam public speaking. Nah, jangan lupa ya, dalam public speaking juga ada sebuah negosiasi, yang dimana
negosiasi ini juga sangat penting. Nah, dari negosiasi ini adalah sebuah negosiasi, yaitu menunjukkan atau membicarakan sesuatu hal yang sudah disepakati atau sudah dirundingkan. Itulah sebuah negosiasi dalam public speaking. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.